Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Permatasari dengan NPM 10010217024. Mahasiswi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur. Langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Dalam latar belakang masalah penelitian ini terdapat dua pisau analisis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Lalu hadis riwayat Abdul Rajak yang artinya dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. Lalu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara dalil atau hadis dengan sistem pembayaran upah yang terjadi di perusahaan Bacil Cianjur, di mana besaran upah yang ditentukan menurut pendapatan penjualan per hari mengakibatkan upah yang diberikan setiap bulannya itu fluktuatif, sehingga dikhawatirkan adanya unsur ketidakjelasan atau jihalah mengenai besaran upahnya. Dengan sistem pembayaran seperti ini, ketika pendapatan menurun, seringkali karyawan meminta pinjaman uang atau kasbon kepada perusahaan, padahal beberapa hari sebelumnya sudah diberikan upah atau gaji oleh perusahaan. Selanjutnya, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang ke satu, bagaimana sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur, dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan dan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknis pengumpulan data yang dihasilkan dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, lalu penarikan simpulan. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur. Perhitungan upahnya merupakan upah harian namun akan dibayarkan secara bulanan. Lalu besaran upah ditentukan menurut hasil pendapatan penjualan per hari. Upah yang dibayarkan kepada karyawan, besarannya berbeda-beda karena tidak hanya disesuaikan dari pendapatan penjualan per hari, namun disesuaikan juga dengan jabatan atau bagian pekerjaan, tanggung jawab, lemburan, kualitas kerja, dan jumlah hari masuk kerja. Lalu perhitungan upah dimulai pada tanggal 1 dan tanggal tutup buku jatuh pada tanggal 30. Dan tanggal pemberian gaji atau upah jatuh pada setiap tanggal 1. Di sini terdapat tabel besaran upah karyawan Bacil Cianjur secara per hari untuk satuan pekerjanya. Dapat dilihat bahwa pada pendapatan tertentu dengan pendapatan yang berbeda-beda, upah yang diberikan kepada setiap karyawannya berbeda-beda. Lalu di sini untuk bagian kerja kurir dan parkir tidak dicantumkan karena menurut hasil wawancara dengan pihak perusahaan bahwa upah kurir ini disesuaikan dengan titik antar kepada alamat pelanggan, dan untuk juru parkir sendiri ini disesuaikan dengan pendapatan uang parkir. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur jika ditinjau dari rukun dan syarat ini sudah terpenuhi, yakni adanya muajir dan mustajir yang melakukan akad perjanjian atau sigot akad, adanya upah yang diberikan kepada karyawan, lalu orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal sehat dalam keadaan sadar dan sudah mumayyiz. Pihak perusahaan dengan karyawannya telah melakukan kesepakatan pada saat akad perjanjian dan keduanya telah sepakat dan terjalin suka sama suka di antara keduanya atau antarodin, tanpa adanya unsur paksaan dari muajir ataupun mustajir atau pihak lain. Lalu tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur jika ditinjau melalui hadis riwayat Abdul Rajak yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. Maka sistem pembayaran upah seperti ini masih terdapat ketidakpastian mengenai besaran upah yang diterima setiap bulannya karena setiap bulannya mengalami fluktuatif karena disesuaikan dengan pendapatan per hari yang tidak tetap. Namun apabila ditinjau melalui kaidah usuliyah yang artinya hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maka jika ditinjau dari kaidah ini mengenai sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini dinyatakan sah. Karena di antara muajir dan mustajir telah mencapai keridhoan karena telah melakukan kesepakatan. Dasar asas ini adalah kalimat antarodi minkum yang artinya saling rela di antara kalian. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang ke-1, sistem pembayaran upah pada karyawan Bacil Cianjur ini menggunakan sistem perhitungan upah harian yang besaran upahnya disesuaikan dengan pendapatan penjualan perharinya dan akan dibayarkan secara bulanan. Besaran upahnya tidak hanya disesuaikan dengan pendapatan penjualan per hari saja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran upahnya, yaitu jabatan, lamanya bekerja, penilaian kinerja, lemburan, dan berat atau ringannya suatu tanggung jawab pekerjaan tersebut.
Upah akan dibayarkan pada karyawan setiap awal bulan yaitu pada setiap tanggal 1 dan dibayarkan secara tunai. Jenis sistem pembayaran upah karyawan Bacil Cianjur ini ialah sistem upah dengan skala berupah, yakni merupakan sistem pembayaran upah yang berpatokan atau disesuaikan pada pendapatan penjualan per hari. Lalu yang kedua, tinjauan hukum Islam mengenai sistem pembayaran upah karyawan di Bacil Cianjur ini sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat ijaroh dan juga ujroh, dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai besaran upah yang perhitungan besaran upah hariannya disesuaikan dengan pendapatan penjualan per hari masih mengandung unsur jihalah atau tidak ada kepastian mengenai besaran upahnya. Namun, perjanjian akad ini dinyatakan sah karena adanya kesepakatan dan keriduan antara kedua belah pihak. Karena di antara keduanya telah terciptanya antarodin atau suka sama suka atau rela sama rela. Sistem pembayaran upah yang disesuaikan menurut faktor lamanya bekerja, penilaian kinerja, lemburan, dan berat atau ringannya suatu tanggung jawab pekerjaan sudah memenuhi kriteria asas-asas dan prinsip pengupahan dalam hukum Islam. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.